di era Orde Baru guru-guru ini punya mimpi tunggal jadi PNS. Padahal harusnya dia bermimpi untuk jadi guru. Yang namanya orang kerja akhir bulan tuh digaji, dibayar. Nah kalau di kita enggak, makanya jenis guru honorer di Indonesia yang sangat unik dan sangat tidak jelas ini memang satu-satunya di dunia ada di Indonesia. Isu kesejahteraan itu tidak bisa diganti dengan kata pahlawan tanpa tanda jasa. Kita melakukan apapun yang diperintahkan negara. Ganti kurikulum, ganti. Ikut. Tanpa protes, siap, ya protes dikit paling. Nah ini yang menurut saya harus dihargai oleh pemerintah. Minimal upah minimum, kebutuhan minimum. Enak kan kalau sudah diberikan gaji yang layak, enak kita menagihnya. Mana kompetensi Anda? Tapi kita nggak mungkin menagih kompetensi ke guru yang buat ongkos ke sekolah aja tidak ada. Baik, selamat datang kembali di Dialog Sejarah di Historia.id. Semoga kawan-kawan Historia yang mengikuti di YouTube Historia.id selalu sehat, bahagia senantiasa. Akhir-akhir ini banyak sekali kasus yang melibatkan guru. Sebulan yang lalu misalnya kita ramai bagaimana seorang guru yang mendisiplinkan siswanya di SMA Negeri 1 Cimarga di Kabupaten Lebak, Banten karena merokok. Kemudian juga ada guru di Subang yang juga mendisiplinkan siswanya. Dan yang terakhir misalnya ada 2 orang guru yang harus dikeluarkan dari pegawai negeri sipilnya karena terkait pungutan. Nah, dialog sejarah kali ini kita akan membahas bagaimana sejarah guru, persoalan-persoalan yang dihadapi oleh guru saat ini, serta seperti apa sih kondisi guru dari dulu sampai hari ini. Bersama saya sudah ada Kang Iman Jannatul Khairi. Beliau adalah Ketua Bidang Advokasi dari Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G. Selamat datang Kang Iman. Selamat datang. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhirnya Kang Iman sampai di Historia ya? Iya, panas-panasan. Panas-panasan. Kawan Historia, di dialog sejarah kali ini sengaja kami menampilkan Kang Iman Jannatul Khairi, seorang pendidik, pengajar di Madrasah Aliyah As-Saqqafah di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Beliau Ketua Bidang Advokasi di P2G atau Perhimpunan Pendidikan dan Guru. Kita akan membahasnya terkait masalah-masalah guru atau sejarah gurunya. Kang Iman, guru ada akronimnya, digugu dan ditiru. Yeah. Menurut Kang Iman, seperti apa sih guru dalam konteks kita ngomongin dulu misalnya sejarah guru deh Kang Iman. Seperti apa pemahaman Kang Iman yang juga sekarang baru menyelesaikan S2-nya teman-teman di UNJ. Selamat ya. Selamat. Udah master sekarang. Amin. Sejarah lagi. Iya. Jadi pas. Gimana silakan Kang Iman, sejarah guru di Indonesia itu seperti apa? Iya. Sejarahnya panjang lah. Saya kebetulan guru sejarah juga. Betul. Dan memang lulusan pendidikan sejarah. Jadi memang guru menjadi konsentrasi karena tadi juga jabatan dari Kepala Bidang Advokasi Guru, Perhimpunan Pendidikan Guru. Jadi mungkin saya baru aktif ya dalam advokasi sekitar 5 tahun terakhir lah ya. 5 tahun, lumayan. Panjang. P2G ini ibaratnya mungkin bungsu lah ya. Kita organisasi guru yang baru, anak-anak muda semua gitu, dan cukup dinilai progresif dan kritis. Ya, kalau bicara guru, kita guru sejarah ya. Betul. Pasti mundur ke belakang. Kalau ditanya kapan sih ada guru gitu? Kalau di beberapa naskah-naskah yang cukup tua misalkan, kita lihat di pertama kali kesebut nama guru itu di epos Ramayana. Namanya Mahaguru Drona. Nah di situ diceritakan Drona ini orang-orang yang mendidik ya anak-anak raja atau tokoh-tokoh yang nanti akan membuat sejarah ini berbeda gitu. Dia mendidik, kalau di era itu kan kayak mendidik dalam memanah, pemahaman, filsafat dan lain sebagainya. Jadi 3.500 tahun yang lalu sebelum Masehi, guru itu sudah ada. Meskipun kemudian di dalam cerita itu guru Drona ini juga tewas di dalam medan perang gitu. Nah, jangan-jangan kita juga tewas di dalam peperangan kesejahteraan kira-kira. Itu mulainya dari sana. Lalu kemudian ini Indonesia ya, di Indonesia kita memasuki fase
kebudayaan Hindu-Buddha. Ya. Betul. Nah, guru sebagai sebuah istilah memang tidak banyak digunakan ya, tetapi secara sosial sosok guru itu ada di Brahmana. Kaum agamawan yang mengajarkan kitab-kitab suci, tentu saja agama, karena dalam konteks belajar kan, belajar agama juga bagian dari belajar gitu. Jadi posisi guru itu sangat elit gitu ya, elit dan religius. Begitupun ketika masa kedatangan Islam. Ketika masa kedatangan Islam, sosok guru ini ada pada ulama, ada pada kiai, karena proses mendidik dan mengajarkan apa yang baik, apa yang etis, itu ada di sosok-sosok kiai, ada di sosok ulama yang mendirikan pondok-pondok, dulu padepokan-padepokan ya, yang belakangan menjadi pesantren, aliran-aliran sufi yang mungkin nanti juga berkembang di Pulau Jawa terutama dan di seluruh Indonesia. Atau kalau kata Pak Ajra ya, disebut sebagai jaringan ulama Nusantara lah kira-kira gitu. Lalu kemudian dari zaman kedatangan Islam kita memasuki zaman abad penjelajahan, ekonomi makin maju, kerajaan-kerajaan makin banyak, dan ada juga penjajahan. Nah, uniknya di era penjajahan ini estafet guru ini masih ada di para ulama yang nanti akan berubah drastis, yang tadinya hanya mengajarkan, mewariskan ilmu yang baik, yang etik, yang moral, ini berubah menjadi semangat juang di dalam melawan penjajahan. Makanya pengajaran-pengajaran agama plus juga perlawanan-perlawanan ini juga dilakukan oleh para kiai kan di berbagai wilayah di Indonesia. Jadi mulai tuh kebentuk bahwa guru ini juga apabila mungkin yang memerintah saat itu dianggap tidak baik, maka dia bisa mendorong pemberontakan gitu. Jadi itu adalah warisan guru-guru yang ada di para ulama kita ini yang muncul di masa penjajahan. Nah, penjajahan mungkin saya bagi dua ya. Penjajahan sebelum politik etis yang tadi saya sebut, dan setelah ada politik etis. Ketika ada politik etis, kita tahu salah satu yang dibuka adalah keran akses pendidikan. Pendidikan, betul. Sehingga orang-orang, kita dulu menyebutnya kan Bumi Putra ya, Bumi Putra, pribumi, orang-orang Indonesia lah kira-kira gitu, itu bisa sekolah. Lalu didirikan juga sekolah keguruan kan. Nah, untuk mendidik. Nah, guru-guru ini notabene adalah pegawai kolonial gitu. Namun walaupun mereka pegawai kolonial, semangat untuk melawannya juga tinggi dan ada di mereka. Terutama tadi ada semangat untuk mencerahkan zaman. Misalkan guru-guru Belanda itu mendirikan organisasi guru Belanda, NOF namanya gitu ya. Nah, guru-guru Belanda ini relatif sejahtera karena kan di zaman kolonial ada kasta ya. Betul. Orang-orang kulit putih, orang-orang Eropa punya terus yang gitu ya. Yang middle itu India, Cina, Timur jauh gitu. Nah, kita kan paling bawah gitu. Gajinya pun sama. Gajinya pun rendah juga guru-guru kita ini. Sehingga kemudian merespon ada organisasi guru Belanda, kita bikin namanya PGHB. Persatuan Guru Hindia Belanda, yang menurut saya, karena saya membaca beberapa koran-koran PGHB, itu sangat revolusioner, sangat kritis. Perkara gaji turun dikit saja mereka langsung protes, mengadakan kongres berkali-kali gitu. Tapi keberadaan organisasi guru dan guru ini juga seiring dengan perkembangan zaman karena lagi masa pergerakan. Betul. Pasca pemberontakan PKI 26, semuanya tunduk semua. Semuanya organisasi pergerakan semua tidak bergerak lah kira-kira gitu. Tapi yang uniknya, bagaimana caranya kita mewariskan semangat kemerdekaan, semangat pergerakan, tapi kondisinya sedang zaman sensor saat itu, di zaman kolonial, pemerintah kolonial Belanda. Nah, ternyata pesan-pesan kemerdekaan itu tetap tersampaikan di dalam dinding sekolah oleh para guru-guru tersebut. Karena tidak jarang guru itu, dia guru di sekolah, dia jurnalis juga, dia guru sekolah, dia aktivis juga gitu. Mereka berjejaring dengan si Raja Mogok saat itu terkenal gitu kan. Betul. Dengan ya para buruh juga, dengan organisasi lain. Jadi sangat pergerakan nasional juga mewarnai pergerakan guru sampai kemudian kita merdeka. PGHB berubah dulu jadi PGI. Jadi ketika yang lain tunduk, justru kita berubah jadi PGI, berani kita. Saya itu juga menurut saya aneh, karena yang lain nggak berani kan untuk bergerak, tapi justru organisasi guru berani dari PGHB berubah menjadi PGI. Persatuan Guru Indonesia. Jadi Persatuan Guru Indonesia punya koran, jadi sangat terliterasi sekali, literasinya sangat tinggi. Baru kemudian datang Jepang kan. Nah, tapi uniknya Jepang juga tentu saja ingin mendisiplinkan semua organisasi guru. Cuman kelebihannya adalah kalau di zaman Belanda itu ada kasta gaji ya, gaji guru-guru kita itu kebagi dua lagi.
ada guru PNS-nya, pegawainya, ada guru yang desa-desa. Itu gapnya jauh sekali gajinya. Di zaman Jepang itu dihapuskan. Perbedaan itu. Perbedaan dihapuskan. Sama-sama sejahtera, bahkan dapat bonus hari raya, gajinya dinaikin, dan perannya semakin diperkuat masa Jepang. Jadi sebetulnya untuk guru zaman Jepang relatif oke gitu kan. Baru kemudian. Nah, Kak Iman, saya mendengar misalnya berulang Kak Iman menyampaikan di awal-awal ini terkait kesejahteraan nih. Sebenarnya ada nggak sih standarnya di kita itu? Sejak tadi ya, PGHB, PGI. Ada. Di zaman Belanda itu ada standar-standar gaji itu ada. Ada standar gaji dan memang tapi untuk guru-guru desa itu memang standar gajinya sangat rendah. Jadi memang ada hitungannya untuk guru-guru Belanda itu gajinya sangat tinggi. Mungkin perbedaannya hampir beberapa kali lipat lah. Untuk pegawai Belanda yang itu orang kita, dulu disebutnya Bumi Putra garis miring pribumi, itu juga relatif lebih rendah kalau dibandingkan Belanda. Jadi ada perbedaan itu sudah ada sejak zaman kolonial. Tapi jenisnya hanya itu aja ya, guru di desa sama guru di guru orang-orang Eropa gitu ya. Nah, kawan Historia menarik sekali ulasan di awal terkait guru yang Kak Iman sampaikan. Nah, Kak Iman selanjutnya gimana melihat guru honor misalnya? Apakah di periode sebelum kemerdekaan tadi PGHB kemudian PGI ada juga? Sebetulnya guru honor yang kita pahami sekarang ya itu tidak ada. Lah, terus dari mana nongol guru honor ini, istilah guru honor? Atau sejak kemerdekaan atau? Nah, mungkin saya jelaskan dua hal. Yang pertama adalah selain tadi ada guru pegawai kolonial, betul, ada guru desa juga, ya pegawai kolonial tapi rendahan. Betul. Tapi ada satu lagi, munculnya sekolah-sekolah liar yang nanti akan diurus oleh guru-guru. Mungkin sekarang itu jadi cikal bakal guru swasta. Jadilah Ki Hajar bikin sekolah taman siswa. Lalu kemudian dari Muhammadiyah juga bikin sekolah. Organisasi politik misalnya PKI punya sekolah. Betul. Nah itu ada guru-guru, tapi mereka digaji sesuai dengan standar yang ada saat itu. Belum sampai honorer. Nah dari mana honorer? Honorer itu sebetulnya lahir di era Orde Baru. Ketika dianggap yang namanya guru mesti PNS. Sedangkan guru swasta itu tidak terlihat karena itu seolah-olah dikelola secara mandiri. Jadi tidak dipikirkan. Nah, dari guru PNS yang di zaman Orde Baru ini ada orang-orang yang ingin jadi guru itu tidak melamar, diseleksi lalu diberikan status, tapi ngajar dulu. Betul, praktek dulu, masuk, ngajar, kemudian status berikutnya. Status berikutnya, sehingga gap-gap inilah melahirkan guru-guru honorer. Jadi di era Orde Baru sebetulnya lahirnya guru honorer. Dan setelah saya melakukan pengecekan di negara-negara lain, bisa dikatakan tidak ada yang namanya guru honor. Jadi di negara lain tidak ada guru honor itu? Kalau guru sudah masuk ke sekolah, sudah ngajar, maka dia dikontrak. Jadi cuma ada dua, mungkin kontrak, tapi ketika dikontrak itu langsung digaji. Kalau di kita kan enggak ya? Kalau di kita sudah ngajar 3 bulan, 6 bulan, baru digaji. Kalau di sana disamakan dengan teman-teman buruh, yang namanya orang kerja akhir bulan tuh digaji, dibayar. Nah kalau di kita enggak, makanya jenis guru honorer di Indonesia yang sangat unik dan sangat tidak jelas ini memang satu-satunya di dunia ada di Indonesia. Oke, luar biasa. Nah, Kang Iman, itu sejarah guru ya. Nah, bagaimana sebenarnya istilah yang melekat kemudian pahlawan tanpa tanda jasa nih? Sedikit, karena diksi itu seolah-olah nempel terus. Pahlawan tanpa tanda jasa sehingga tadi itu honornya juga bisa 6 bulan kemudian, 10 bulan kemudian gitu ya. Atau 3 bulan kemudian, bahkan ada yang jauh di bawah standar gitu. Yang 300.000, 200.000 gitu ya. Dari mana itu nongol pahlawan tanpa tanda jasa ini? Iya, kalau sepencarian saya itu ada buku kumpulan artikel sekitar tahun 80-an lah ya. Yang menulisnya guru-guru, bagaimana gagasan mereka. Nah di judul bukunya itu adalah Pak Guru Pahlawan Tanpa Tanda Jasa, itu satu. Lalu yang kedua ada di Himne Guru ya, yang menyebutkan adalah tanpa tanda jasa juga. Nah di era 80-an ini muncul diksi tersebut dengan tujuan moralis, moral, bahwa apa yang dilakukan oleh para guru ini seperti yang dilakukan oleh pahlawan. Mereka pahlawan sebetulnya.
Hanya saja belakangan kata pahlawan tanpa tanda jasa ini menjadi validasi kalau guru tidak sejahtera. Betul. Karena Anda pahlawan gitu. Pahlawan, tidak butuh, seolah-olah tidak harus gitu ya. Iya, makanya kemudian kalau ada pahlawan kaya gimana ini urusannya. Nah, ini yang menurut saya kira di zaman sekarang kata-kata pahlawan tanda jasa harus dihapuskan. Karena sudah tidak sesuai lagi. Karena begini, itu menjadi pemaafan. Bahwa oke, guru tidak sejahtera tidak apa-apa ya gitu. Karena Anda kan pahlawan gitu. Nah, ini menurut saya salah satu paradigma yang bermasalah yang sampai hari ini melahirkan tadi guru honorer gitu. Jadi isu kesejahteraan itu tidak bisa diganti dengan kata pahlawan tanpa tanda jasa. Baik. Nah, kawan Historia yang belum berlangganan, tiba-tiba saja ya saya terpikir silakan untuk bergabung di websitenya Historia Premium. Teman-teman bisa membaca banyak artikel yang premium di historia.id, dan itu bisa menjadi bekal teman-teman untuk menghadapi situasi tidak menentu di dunia ini, di akhir-akhir ini, termasuk bagaimana soal guru. Nah, Kak Iman, guru honorer, kemudian kasus-kasus guru, sebagai ketua bidang advokasi, pasti menerima banyak nih kasus-kasus yang melibatkan atau yang menimpa guru kita di Indonesia. Seperti apa? Atau berapa sih jumlah yang Kak Iman terima di pengaduan dari guru dan lain sebagainya? Dan harus seperti apa sebenarnya kalau guru ada masalah? Kemudian bagaimana keterlibatan organisasi-organisasi guru di dalam pengadvokasian atau menyangkut entah itu kesejahteraan, entah itu misalnya ada kasus-kasus yang menimpa guru? Iya, secara konseptual sebetulnya masalah utamanya ada dua. Saya menyebutnya 25 ya, bukan seperti Soekarno ya, 531 gitu ya. Ini 25. Dua itu artinya masalah intinya ada dua untuk guru, kesejahteraan dan kompetensi. Karena kadang-kadang guru yang tidak kompeten dianggap wajar karena dia tidak sejahtera. Padahal tidak seperti itu. Harusnya kan sejahtera dan kompeten kan kira-kira begitu. Nah, dari dua akar masalah ini menyebabkan masalah lain. Kami dari P2G menyebutnya 5 pilar tata kelola guru. Tadi sudah ya, kompetensi, kesejahteraan, distribusi, rekrutmen, dan yang terakhir perlindungan. Nah, berkaitan dengan perlindungan karena saya di advokasi, 5 tahun terakhir ini misalkan, kami melakukan upaya advokasi untuk semua jenis kasta guru tadi. Tapi mungkin saya jelaskan dulu kasta guru itu apa ya. Oke, kita mulai dari yang paling enak dulu kali ya. Iya, kawan-kawan mau menjelaskan nih Kang Iman terkait bukan stratifikasi juga atau jenis guru lah ya jenis yang guru, sekarang ada di Indonesia. Silakan Kang, katanya ada berapa, 5 tadi ya? Ada banyak. Ada banyak sekali. Ya, silakan kita mulai yang enak-enak dulu ya. Ya. Jadi yang paling enak jadi guru di Indonesia adalah guru ekspatriat. Dia guru bule, maksudnya dari luar negeri, orang asing. Dia mengajar di Indonesia di sekolah internasional. Itu gajinya digaji dengan dolar. Jadi kalau dolar naik, gajinya naik. Kalau kita kan dolar naik, nggak naik ya. Tetap aja ya. Nah, lalu kasta kedua itu masih di sekolah yang sama. Sekolah internasional. Cuman orang lokal. Gajinya rupiah. Orang Indonesia asli. Jadi sudah jelas beda ya. Beda sekali gitu kan. Nah, lalu di bawahnya lagi adalah guru swasta elit nasional. Yang ini bertengger dekat dengan guru ASN, disebutnya paket lengkap. Jadi dia guru PNS, mendapatkan sertifikasi, tunjangan daerahnya besar. Nah, ini bisa bertengger seperti sekolah guru swasta elit di level nasional. Ini fluktuatif, tergantung tunjangannya ya. Apakah tunjangannya cair, ataukah tunjangan profesinya juga cair. Nah, itu tergantung. Nah, dari PNS ini ada PNS daerah lagi. PNS yang tunjangan kinerjanya kecil. Betul. Nah, itu baru kasta di bawahnya lagi. Ada lagi di bawahnya lagi, yaitu guru P3K. Mungkin kesejahteraannya sama, tetapi tiap tahun deg-degan ya. Karena bisa diputus kontrak. Nah, dari guru P3K ini sebetulnya di sekolah swasta juga ada kasta-kastanya. Sekolah swasta menengah atas kita nggak usah sebut, pasti sudah sejahtera. Tapi sekolah menengah bawah ini yang sangat tidak sejahtera karena gajinya seringkali di bawah UMR. Dan mereka ini baru mencapai lumayan sejahtera kalau sertifikasinya cair. Jadi tanpa sertifikasi mereka di bawah buruh.
gitu. Nah ini guru swasta menengah bawah. Di bawah guru P3K ada lagi P3K paruh waktu. Nah P3K hanya legal saja di ASN, tetapi gajinya sama sewaktu dia jadi honorer. Baru di bawahnya P3K ada namanya Honda. Tuh, Dia adalah honorer, tapi masih diakui oleh daerah. Alhamdulillah. Jadi digaji oleh Pemda, biasanya sesuai dengan gaji tukang sapu di daerah itu. Sama tuh tukang sampah, tukang sapu sama guru. Jadi masih mending lah sesuai dengan upah minimum daerahnya masing-masing. Di bawahnya lagi ada honorer murni. Dia guru honorer hanya diketahui oleh kepala sekolah. Jadi kalau kepala sekolahnya meninggal, dia ilegal. Dan digaji berdasarkan dana bos atau Dan apa? digaji berdasarkan dana bos. Nah guru honorer murni ini sekarang sedang dalam kondisi kritis. Karena mereka separuh sudah masuk jadi P3K paruh waktu, separuhnya belum. Dan mereka digaji oleh dana bos, sementara peraturan Juknis bos terbaru, mereka jatah guru honorer itu di sekolah cuma 20% dari 40, turun. Dan mereka kalau mereka menerima sertifikasi, tidak boleh menerima bos. Nah mereka disuruh memilih yang dua-duanya kecil gajinya, gitu. Nah ini yang sangat miris sekali, dan mereka sekarang sedang berjuang untuk jadi paruh waktu. Mungkin mereka jadi seperempat waktu nanti, saya nggak tahu apa lagi. Tapi ada lagi yang lebih rendah lagi. Apa tuh? Guru PAUD. Guru PAUD? Guru PAUD itu belum diakui jadi guru. Dia ngajar di PAUD tapi tidak diakui sebagai guru. Itu lebih miris lagi dia. Ya gaji 300.000, sama kayak honorer di daerah-daerah, honorer murni. Nah sebegitu kastanya. Sebetulnya ada lagi guru madrasah. Guru madrasah swasta menengah bawah yang datanya pun tidak terlihat. Di daerah terpencil. Di daerah terpencil dan lain sebagainya. Nah inilah yang sebetulnya yang harusnya dibantu oleh presiden. Dikasih upah, dikasih tunjangan. Ini guru-guru seperti ini yang harusnya ditolong. Gitu. Nah itu kasta-kasta guru tadi ya. Ini banyak sekali ya. Iya. Iya juga ya. Jadi sebenarnya apakah ada regulasi atau aturan yang menyangkut ini semua? Sebetulnya ada. Kalau bicara undang-undang, guru itu diatur lebih dari 6 undang-undang. Lebih dari 6 undang-undang. Iya, yang saya hafal guru. sedikit. Pertama Undang-Undang Sisdiknas. Tentu saja. Karena dalam Sisdiknas kebagi tata kelola. Lalu Undang-Undang Pemerintah Daerah. Karena ada guru di provinsi, ada di kabupaten kota. Betul, pembagian wilayahnya. Lalu ingat, berarti guru itu kebagi 2 kementerian. Ada Kementerian Agama dan Kemendikdasmen sekarang. Betul. Nah, dengan adanya sekolah rakyat nambah lagi Kemensos. Jadi guru ASN Kemensos. Betul, guru P3K Kemensos. Kemensos bisa begitu. Nah, ini tata kelolanya sudah 3 seperti itu. Lalu kemudian selain undang-undang tadi ada lagi undang-undang guru dan dosen. Ya. Di undang-undang guru dan dosen inilah disebutkan bahwa yang diakui, jujurnya, guru yang diakui oleh undang-undang guru dan dosen hanyalah guru yang sudah sertifikasi. Tidak ada definisi guru honorer di undang-undang tersebut. Yang ada hanya guru yang tersertifikasi. Ya, karena kan guru profesional. Melihat kompetensi. Ya, seperti itu. Minimal S1, D4, dia harus PPG dulu dan lain sebagainya. Nah itu ya, itu baru 4 undang-undang. Ada undang-undang Kemenkeu ya tentang tata kelola keuangannya. Dan undang-undang perguruan tinggi. Jadi kalau saya guru di sekolah, guru PNS, ASN, berarti saya ini pegawainya Pemda ya. Betul. Kabupaten kota, SD, SMP, lalu kalau SMA, SMK itu berarti milik provinsi gitu kan. Nah tidak ada guru Kemendikdasmen itu tidak ada. Kementerian Pendidikan itu tidak punya guru, bukan pegawainya. Karena mereka itu pegawai Pemda. Sementara untuk guru madrasah itu milik kementerian, pegawainya kementerian, karena di bawah Kanwil. Betul. Iya. Nah, itu dengan 2 kelola itu saja, itu rumit sekali. Contohnya adalah guru pendidikan agama Islam, Betul. yang dia adalah kerjanya di sekolah, Kemendikdasmen. Ngajarnya di SMP misalnya. Ngajarnya di SMP negeri, tapi kalau ngurusin sertifikasinya ke Kanwil. Kemenag gitu. Karirnya harus loncat. Kalau dia mau jadi guru profesional sesuai undang-undang guru dan dosen, dia belajarnya ke kampus. Maka masuk lagi undang-undang perguruan tinggi. Belajarnya ke kampus artinya harus ikut PPG. Iya. Berarti kan tata kelola guru itu seperti tubuh yang ditarik oleh berbagai arah gitu. Iya. Jadi kuliahnya untuk pendidikannya dikelola oleh undang-undang pendidikan tinggi, undang-undang pendidikan tinggi. Kalau untuk haknya undang-undang guru dan dosen, kalau untuk bidangnya di undang-undang Sisdiknas, kalau untuk perlindungannya sama di undang-undang guru dan dosen. Jadi
itu yang harus dibenahi sebetulnya. Sehingga kasta ini makin nyata gitu, dipelihara justru dengan sistem seperti ini. Nah, sebaiknya saya teringat teman-teman, Kang Iman ini sering mengkritik, memberi masukan bukan sebenarnya ke Kemendikbud waktu itu ya. Kemendikbudristek. Kemendikbudristek, betul sekali. Saya baca tulisannya di Kompas, di beberapa media, bahkan kekhawatiran Kang Iman dengan munculnya misalnya dunia digital pasca pandemi, sehingga guru-guru harus bikin konten. Guru-guru disibukkan terkait administrasi juga harus ngonten gitu ya. Fenomena-fenomena seperti ini jadi bagian dari permasalahan yang Kang Iman hadapi juga. Maksudnya di P2G atau secara umum guru di Indonesia. Iya, kami konsentrasi betul karena saya bagian advokasi kan, ngurusin honorernya mengeluh gitu kan karena ini itu, lalu juga P3K-nya juga mengeluh kan, bukan jenjang karir yang menjamin kan gitu. Lalu ketika di era Pak Nadiem Makarim itu digitalisasi sangat ditekankan sehingga kemudian beban administrasi bertambah. Ada seperti perintah tidak tertulis kita untuk bikin konten dengan label kurikulum merdeka dan lain sebagainya. Kami saat itu melakukan survei. Surveinya kecil di 26 provinsi untuk 213 guru. Bahkan sudah kami terbitkan dalam bentuk jurnal di jurnal DPR saat itu. Itu kami mensurvei penggunaan aplikasi. Bagaimana aplikasi ini malah nyuruh bikin konten aplikasinya. Dan itu tidak ada hubungannya dengan meningkatkan pembelajaran anak. Jadi guru dipaksa bicara ke publik bahwa pendidikan kurikulum ini bagus. Tapi dia tidak berbicara dengan muridnya. Tapi malah muridnya disuruh bikin konten. Karena sering bikin konten, nggak ada belajar. Nah ini yang kemudian kami bikin bikin riset, survei di 26 provinsi. Kami sebutkan bagaimana beban administrasi itu sudah sangat luar biasa. Bahkan kami berkolaborasi juga dengan beberapa peneliti di Jawa Barat dan di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah itu ada penelitian satu guru itu menggunakan 16 aplikasi. Masya Allah. Untuk dia jadi guru. 16 aplikasi, tapi itu baru sedikit. Ibu Iva Hanifah tuh psikolog lembaganya bikin penelitian di Jawa Barat itu guru-guru itu pakai hampir 70 aplikasi untuk jadi guru, Google Drive, Canva dan lain sebagainya lah. Saya nggak sebut merek gitu ya. Itu sampai 70. Nah itu puncaknya kami harus meriset itu. Makanya kami mengkritik habis-habisan karena kapan kita akan ngajar kalau gini caranya. Nah itu yang saya sebut sebagai transhumanisme guru. Sehingga kemudian muncul jenis guru baru yang itu sudah di luar keprofesionalannya. Itu saat itu. Baik, ini selingan teman-teman. Karena kita kembali lagi ke konteks masalah tadi di guru ya. Ada kesejahteraan, ada kompetensi, ada pelindungan, terus ada apa lagi tadi? Rekrutmen, distribusi. Dan distribusi. Nah, kurikulum deh kita sedikit ke dalam lagi, ke internal lagi. Sekarang namanya kurikulum apa nih di zaman Pak Mendikdasmen Pak Abdul Muti ini? Di atas kertas secara legal Permendikbud 13/2025 masih namanya kurikulum merdeka. Oh, namanya masih kurikulum merdeka. Merdeka. Tetapi di dalamnya memang ada perubahan-perubahan. Ada dimasukkan pendekatan pembelajaran mendalam. Kalau karena saya termasuk yang mengevaluasi kurikulum merdeka, memang kekurangan-kekurangan di kurikulum merdeka kita kurangi semua. Misalkan bikin project, mungkin bagi saya semua guru tahu cara bikin project, tapi tidak usah didikte materinya harus ini. Nah itu kita hapus gitu, sehingga hanya dikenal bukan project pelajar Pancasila lagi, tetapi kita mengenai co-kurikuler. Jadi itu revisi-revisi. Meskipun kemudian revisi sedikit saja pasti akan berpengaruh. Karena Indonesia ini kan maaf ya, ada berapa ribu pulau, belasan ribu pulau, 540 lebih kabupaten dan juga 38 provinsi. Kalau ada perubahan kurikulum di Jakarta itu seperti gelombang. Betul. Jadi kalau di tahun ini ada perubahan di dalam kurikulum, itu mungkin nyampe Pulau Sangihe baru 3 tahun yang akan datang. Karena saya menyaksikan betul bagaimana guru-guru daerah tuh lambat ya di dalam ini. Nah, zamannya Nadiem itu dengan aplikasi maksudnya, ternyata makin hancur gitu kan. Karena memahami kurikulum ternyata nggak bisa seperti itu. Betul. Harus ini. Jadi perubahan kurikulum juga berdampak terhadap guru pasti. Baik. Nah terkait dengan ini yang juga sering bukan sering dikeluhkan dan tentu saja ini beban guru-guru yaitu soal administrasi.
Saya mengalami karena dulu saya guru juga. Bikin silabus, KD, SK zaman dulu ya, kompetensi dasar, standar kompetensi dulu namanya seperti itu. Sekarang CP dan lain sebagainya. Ini masih juga. Sekarang ini masih, tetapi kalau dulu itu aplikasinya yang terlalu banyak Betul. dan juga menyita perhatian. Kalau sekarang itu, kalau dilihat secara struktur, sebetulnya karena di sekolah itu tenaga administrasi makin sedikit. Perhatikan ya, di sekolah kita sekarang kan, yang TU-TU-nya makin sedikit. Ternyata itu akibat pendekatan new management. Jadi dianggapnya tenaga administrasi itu harus dikurangi efisiensi. Dan ada semacam ideologi di dalam teknologi pendidikan bahwa beban administrasi itu bisa dikurangi dengan teknologi, meskipun sebelumnya tidak, di mana beban administrasi itu diklasterkan ke tiap guru. TU-nya makin sedikit, nah guru ini yang akan memegang beban. Nah, menurut saya walaupun aplikasinya tidak sebanyak dulu dan tidak menagih kayak dulu, kalau pemerintah tidak meningkatkan sumber daya manusia administrasi di sekolah, guru akan tetap terjebak di dalam administrasi. Karena belajar dari sejarah, waktu PGHB, waktu zaman kolonial Belanda, Betul. Guru itu hanya mengajar. Dan mereka hanya punya satu lembar. Tok mengajar. Mengajar satu lembar itu perencanaan. Betul. Mereka mau ngajar ini, metodenya ini, selesai. Administrasi itu ada lagi. Jadi sangat terhormat kita. Seperti seminar lah kira-kira. Kita terhormat, ada rancangannya, tujuannya. Kita nggak ngurusin administrasi. Sekarang kan kebalik. Ngajarnya sedikit, administrasinya yang banyak. Nah, saya kira pemerintah harus, karena ini juga ada keluhan juga. Jadi selain tadi kasta guru, ada kasta tenaga pendidik. Di mana sekarang sekolah-sekolah menggunakan tenaga honor untuk tenaga pendidik karena tidak diperbolehkan punya banyak-banyak tendik. Padahal itu sangat dibutuhkan. Untuk ngurus operator sekolah, operator dapodik dan lain sebagainya. Karena maaf ya, operator itu kan Superman ya. Dia mengerjakan 5 sekolah dan lain sebagainya, 5 guru gitu. 5 guru. Kalau dia ketiduran sedikit aja, bisa nggak cair sertifikasi. Kira-kira gitu. Kepala sekolah bisa marah-marah tuh. Kepala sekolah bisa marah-marah. Nah, ini juga harus kita wakilkan ya, teman-teman tendik juga kasihan dia. Karena bagaimanapun juga di daerah teman-teman tendik itu juga jadi garda terdepan urusan pengadministrasian. Kasihan kalau dia sekolah, sendiri. Betul. Dan kadang ya tadi pemerataan atau akses ataupun juga ketika internetnya down dan sebagainya, sementara harus cut off-nya jam segini misalnya. Itu harus punya banyak tenaga. Ya, tadi terkait pemerataan atau biasanya rekrutmen dulu atau pemerataan dulu di dalam permasalahan distribusi itu. Ya. Distribusi gimana? Nah, jadi sebetulnya saling terkait yang pertama. Jadi berkaitan rekrutmen itu ada sambungnya sama kesejahteraan. Karena saat ini kita merasa bahwa jawaban kesejahteraan guru adanya di rekrutmen kan. Yep. Nah, kami dari P2G memperhatikan sejarah rekrutmen guru. Kami lihat makin ke sini pemerintah itu rekrutmennya makin kurang baik. Tadi, guru kan PNS. Pelan-pelan nih. Jadi rekrutmen guru dan kesejahteraan itu bukan yang ke sini makin kurang baik. Maksudnya seperti apa nih? Nah, makin ke sini makin tidak menjamin kesejahteraan. Oke. Nah, maksudnya rekrutmen guru dan kesejahteraan guru itu saat ini seolah-olah berkaitan erat. Misalkan kalau saya jadi P3K, saya makin sejahtera. Padahal belum tentu, karena harusnya kan jadi PNS lebih enak kan. Betul. Nah, seolah-olah sengaja dipelihara kastanya gitu ya. Betul. Nah, masalahnya PNS, kalau kesejahteraan ini kita serahkan kepada rekrutmen ASN, guru-guru nggak akan pernah sejahtera. Pasti ada yang tidak sejahtera, dan itu gapnya sangat besar. Kenapa? Karena rekrutmen ini saja kan setiap tahun kan 16.000 guru pensiun. Untuk memenuhi kebutuhan itu ada juga masalah-masalah meninggal, sakit dan lain sebagainya. Gapnya kan tetap ada. Maka akan terus dibutuhkan guru honorer. Dengan demikian rekrutmen itu tidak akan menyelesaikan masalah kesejahteraan guru. Karena masih akan ada terus guru yang tidak sejahtera. Bahkan sistemnya dibuat untuk tidak sejahtera. Sudah P3K dikontraknya sebentar, per tahun diperpanjang, ada paruh waktu. Berarti kemungkinan kan ada per 8 waktu nanti gitu. Itu tidak akan menyelesaikan. Makanya kami dari P2G ingin memisahkan antara rekrutmen dan kesejahteraan. Mau rekrutmennya hancur, tapi tetap sejahtera. Gimana caranya? Kami mengusulkan upah minimum guru senasional. Menarik nih. Upah minimum guru senasional. Ini nanti posisinya ada di mana? Di Undang-Undang Guru atau di Kemenkeu?
Sebetulnya dengan Undang-Undang Guru dan Dosen yang sekarang nomor 14 tahun 2005, seandainya Pak Presiden mau bikin PP, peraturan pemerintah, upah minimum guru non ASN ya. Kalau ASN kan sudah jelas kan. Betul. Non ASN semuanya, guru madrasah dan guru yang mengajar di sekolah, saya kira itu bisa dilakukan oleh Presiden. Itu bisa dilakukan. Kalau di konteks sejarah lalu pernah ada yang tadi kita mundur sedikit misalnya zaman PG HB. Nah, memang dari dulu itu tidak ada standarnya, tetapi guru itu sudah bisa dipastikan gajinya ya besar gitu loh. Jadi tidak perlu lagi butuh upah minimum. Misalkan penelitiannya Prof. Vina ya dari Bandung. Salah satu masalah kenapa guru tidak sejahtera secara internal, beliau melakukan penelitian ternyata guru itu sendiri lebih baik dia tidak sejahtera ketimbang dia harus disamakan dengan buruh. Itu terjadi di era Orde Baru. Jadi harga dirinya itu secara moralitas tinggi. Saya adalah guru, gengsi, tapi gajinya di bawah buruh. Nah, ini adalah warisan Orde Baru yang menurut saya sangat bermasalah. Dan ini kritik juga terhadap para guru ya. Betul, karena di era Orde Baru guru-guru ini punya mimpi tunggal jadi PNS. Betul. Padahal harusnya dia bermimpi untuk jadi guru. Bukan untuk jadi PNS. Karena ada penelitian juga di tahun 2001, artikel di sana menyebutkan masalah utama guru di Indonesia, standarisasi guru Indonesia, karena guru-guru ini menghadapi dilema antara dia sebagai pegawai negeri atau dia sebagai profesi yang independen. Dan ini seringkali mereka memilih condong sebagai pegawai negeri yang ya udahlah kita asal kerja aja, yang penting selesai. Tidak ada harga dirinya bahwa dia adalah guru. Tidak bisa, saya harus menyampaikan kebenaran apapun resikonya. Sebagaimana dokter tidak mau melanggar sumpahnya ketika mengoperasi pasien misalkan. Sebagaimana advokat tidak mau melanggar sumpah ketika ada klien dia harus menerima. Nah di guru yang begitu sudah hilang. Karena tadi di era Orde Baru kita mimpi cuma satu, jadi PNS. Jadi PNS, iya. Jadi PNS. Jadi guru itu ya dari jam 7 sampai jam 10, jam 11, jam 12 gitu ya. Iya, mimpinya hanya di situ. Dan itu menurut saya warisan mimpi yang berbahaya. Harusnya dia harus punya harga diri bahwa saya adalah guru, saya adalah penerang zaman, dan saya harus melakukan ini. Karena dia punya dalil pedagogik gitu. Ini yang hampir surut sekarang. Seperti semboyannya Pak Ki Hajar Dewantara ya, seperti itu. Masih ingat kawan-kawan historia ing ngarso sung tulodo ing madio mangun karso tuturi handayani. Itu moral seorang guru. Baik, kawan-kawan historia, menarik sekali dialog sejarah kali ini. Kang Iman, banyak guru seperti yang bagaimana komentar Kang Iman misalnya, atau adakah misalnya kasus-kasus yang menimpa guru di dalam konteks sejarah Indonesia yang juga seperti terjadi akhir-akhir ini di Indonesia? Gimana? Iya, kami juga terlibat advokasi, tapi kadang-kadang jarak jauh karena mungkin beda organisasi dan lain sebagainya. Tapi tetap kami lihat, kami dukung, kami amati dan lain sebagainya. Memang pengamatan kami itu begini, kalau di atas kertas secara hukum di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen, perlindungan guru itu sudah sangat lengkap, sangat lengkap sekali. Bahkan disebutkan yang harus melindungi guru itu masyarakat, pemerintah daerah, sekolah, dan organisasi profesi guru. Jadi tidak ada kecuali sebenarnya seluruh rakyat Indonesia itu harus melindungi guru sebetulnya. Nah, persoalan yang pertama adalah kami di P2G sadar bahwa ternyata tidak semua guru paham Undang-Undang Guru dan Dosen. Sebetulnya itu kitab sucinya. Atau jangan-jangan tidak membaca. Tidak membaca bahkan ya. Jangan tidak membaca. Atau tidak tahu juga ada Undang-Undang Guru dan Dosen. Betul. Tapi itu iya. kecil, mereka pasti tahu. Nah itu yang menjadi kecurigaan kami. Wah ini kekurangan pengetahuan tentang. Jadi harus kita sosialisasikan terus. Bahwa ini sudah bagus. Yang kedua adalah karena dia tidak tahu. Kemudian dia tidak tahu apa haknya. Yang ketiga, baru kita bicara eksternal. Secara eksternal ini juga, maaf, kita sebut pihak kepolisian. Betul. Ini juga tidak mempertimbangkan Undang-Undang Guru dan Dosen ketika guru ini dikasuskan. Harusnya dipertimbangkan. Apakah, karena dalam Undang-Undang Guru dan Dosen disebutkan, apakah dia itu melakukan sesuatu karena itu masih di dalam pekerjaannya, atau tidak, apakah dia melakukan itu sesuai dengan kaidahnya.
Kalau guru itu melanggar kode etik, bukan polisi yang menentukan. Sama dengan Dewan Pers. Dewan Pers. Iya, dia harus disidang dulu di Dewan Kehormatannya. Kita nyatakan dulu bahwa oke, guru tidak beretika misalkan, baru kemudian proses hukumnya jalan. Mestinya seperti itu. Nah, kami lihat sistem peradilan kita ini belum ramah terhadap guru. Kayaknya untuk semua orang ya. Tapi khususnya guru gitu. Khususnya guru kami lihat belum ramah, karena seringkali kalau dilaporin itu cepat sekali. Betul. Lapor, disidik langsung, kemudian di penjara dan lain sebagainya. Beberapa kasus memang karena yang pelapor ini polisi juga kebetulan gitu. Dan di beberapa kasus lain kami lihat perlindungan guru sebetulnya itu adalah tugas organisasi profesi guru, memberikan advokasi, litigasi dan non litigasi. Tetapi banyak guru belum paham kalau mereka berorganisasi itu adalah wajib. Itu yang mereka tidak ketahui. Dan kami dari P2G sebetulnya sekarang sedang menyusun protokol perlindungan guru. Kalau Anda dikriminalisasi, mesti pergi kemana, lapor ke siapa, dan apa yang harus dilakukan. Itu tidak ada, belum ada. Ininya ya, apa urut-urutannya gitu ya? Urutannya mesti kemana gitu. Rata-rata bingung. Kalau nggak bingung takut. Gitu. Berani dikit ketangkap. Jadi tiga hal ini menurut saya harus diatasi. Tugas kami organisasi guru adalah menciptakan protokol ini. Kami dari P2G misalkan belajar dari advokasi guru P3K yang ditempatkan tidak sesuai mata pelajarannya coba. Di DKI Jakarta 2023, 200 guru mengadu, kami data, kami berikan ke Dinas Pendidikan untuk diperbaiki. Alhamdulillah diperbaiki. 2024 ratusan guru honorer di cleansing. Lalu kami berikan advokasi, itu ada tahap-tahapannya yang saya kemudian sadar, wah ini karena mereka nggak tahu bahwa itu adalah hak mereka, mereka tidak boleh diintimidasi. Jadi ini yang kesimpulan kami setelah melakukan advokasi, bahwa ternyata di internal kita juga harus mengingatkan guru bahwa ada loh ini hak mereka gitu, dan mereka dilindungi oleh undang-undang. Nah, kalau kasus guru-guru yang tidak terdata atau oleh pemerintah tidak tadi bahasanya yang sangat di bawah gitu ya, datanya pun tidak kelihatan, itu harus seperti apa? Nah, memang di sini advokasi non litigasi ya. Non litigasi itu begini, kalau kita ngomongin di atas kertas, ya dia tidak terdata ya, di BKN tidak ada, di Pemda tidak ada gitu. Sama dengan cleansing guru honorer di DKI Jakarta. Kalau kita sebut ilegal, ilegal. Tidak datanya, karena hanya dimiliki Kepsek. Kepseknya merem, dokumennya dibakar, selesai. Dia tidak diakui lagi, tidak ada. Tidak punya NUPTK, NUPTK tidak punya. Tidak terdata di Dapodik. Untuk terdaftar di Dapodik itu mereka jumpalit. Betul, jumpalitan. Itu pun mereka ada yang tidak terdata. Nah, bagaimana caranya? Ya kita melakukan pendataan. Karena ada dosa-dosa yang ini dibiarkan. Misalkan kalau kita tanya waktu cleansing guru honorer DKI Jakarta, 75% itu mengajar lebih dari 2 tahun dan belum masuk Dapodik. Maka yang harus kita ambil adalah history actual dia mengajar, benar-benar mengajar. Ini menjadi bahan kita bahwa berarti kesalahannya bukan di guru, karena dia dihitungnya bukan dari pertama kali mengajar. Ini kan berarti maladministrasi. Betul. Artinya kita juga harus menggunakan hukum progresif untuk pembelaan, karena ini hak dasar. Kalau nggak bisa dilindungi undang-undang guru dan dosen, kita lindungi pakai undang-undang dasar kan masih bisa. Kalau ini negara hukum ya, gitu kira-kira. Iya. Kak Iman, saya terngiang-ngiang dulu sering disebutkan bahwa beda guru dengan buruh itu, kalau di buruh itu ada kayak apa, moralitas yang meluas gitu ya, atau apa, solidaritas yang meluas gitu. Kalau satu buruh misalnya kena PHK atau satu pabrik, buruh yang lain ikut turun, berat gitu. Tapi kok tidak terjadi di guru ini? Ada apa kira-kira ya? Ini di luar konteks ini ya. Pengamatan Kang Iman. Itu apakah yang karena tadi itu ngerasa ya beban saya mengajar, saya jadi ASN, selesai? Iya, ya itu akibat ya. Akibat. Kenapa seperti itu gitu. Nah, kalau kita lihat minimal ya sejak zaman Belanda minimal. Nggak tahu ini zaman penjajahan tapi kok keren gitu gurunya maksud saya gitu. Mereka melawan, berliterasi, bikin opini dan lain sebagainya. Walaupun memang masih ada juga di luar dari PGHB, ada juga ya guru-guru dianggap guru-guru liar lah, guru-guru desa dan lain sebagainya. Tetapi yang kami perhatikan adalah mereka berhasil memiliki nilai yang sama. Buruh kerja di pabrik, hubungannya hubungan industrial yang dibayar dan yang membayar. Sementara guru ini ibaratnya yang membayar mereka tuh beda-beda.
Kalau guru swasta urusannya sama yayasan. Sama yayasan saja. Saja. Kalau guru madrasah negeri urusannya sama Kanwil, Kementerian Agama. Kalau guru madrasah swasta sama yayasan juga. Kalau guru PNS, sekolah negeri berarti begitupun guru honorer dan guru ASN-nya sama-sama di Kemendikdasmen misalkan, atau pemerintah daerah saat ini. Daerah kalau SD, SMP. Iya. Kalau SMA Nah, di provinsi. Yang mereka lawan tuh banyak. Kami mengalami momen di mana mempersatukan dua kepentingan itu berjam-jam kita hanya untuk saling memahami. Karena yang guru swasta bilang, enak di negeri mah, nanti juga bisa diangkat PNS. Yang honorer di negeri, enak swasta mah, dapodiknya pasti cepet. Padahal tidak seperti itu. Nah, ketidaksepahaman ini memang terjadi secara struktural. Makanya kemudian sikap solidaritas itu yang harus ditumbuh kembangkan kembali. Yang dulu ada di zaman penjajahan, tetapi setelah kita merdeka justru hilang. Jadi maaf ya, ada guru-guru yang merasa, aduh saya bukan PNS, tidak layak diadvokasi. Ada seperti itu. Ada ya? Ada seperti itu. Kayak perasaan rendah gitu ya? Iya, karena mereka merasa belum guru kan honorer. Oh, aku belum guru, belum terdata. Nah, ini yang saya kira semua guru harus punya rasa hormat. Maaf ya, saya sebut beberapa kasus. Ketika cleansing guru honorer di DKI Jakarta, yang menghambat itu bukan cuman dinas pendidikan atau mereka yang tidak menyukai peristiwa ini, tetapi sesama guru pun ada yang mendiskreditkan guru honorer ini. Padahal mungkin dulunya honorer. Iya. Tapi ya mungkin kata Paulo Freire ya, mereka itu tertindas tapi setelah bebas dari penindasan malah jadi penindas baru. Nah, ini yang saya kira proses edukasi ini benang merahnya harus kita dapatkan sehingga tradisi menindas ini harus kita hapuskan. Bagaimana caranya? Salah satunya ya mendidik dengan perlawanan bahwa ASN ini boleh kok protes gitu. Itu diperbolehkan. Nah, menjaga ini saya kira tugas organisasi profesi guru untuk mempersatukan ini. Jadi yang swasta punya solidaritas terhadap yang negeri gitu ya. Yang madrasah juga punya solidaritas dengan yang honorer dan lain sebagainya. Dan ini memang sangat berat tapi harus dilatih karena menurut pandangan kami ketika di era Orde Baru semua organisasi serikat itu ditumpulkan gitu ya. Begitupun dengan guru, yang tersisa seolah-olah organisasi guru itu hanya PNS saja. Dan ini yang saya kira rasa solidaris ini sudah hilang selama puluhan tahun. Betul. Dan kita harus mengembalikan itu. Betul. Saya tarik napasnya agak panjang nih. Kompleks ya. Bahkan saya teringat tema Hari Guru misalnya tahun ini aja beda-beda. Di Kemendikdasmen beda dengan yang di Kemenag. Ternyata kadang seperti itu. Artinya ya saya ingat ada pidato 2 minggu lalu bahwa keberagaman juga kadang jadi ancaman. Ini beragam, ada di 2 kementerian besar dengan berbagai tadi jenis, tipe dan lain sebagainya. Tapi juga bisa jadi ancaman dalam artian tidak terjadi solidaritas. Kemudian juga akhirnya muncul perasaan-perasaan tadi. Karena kami bukan guru PNS, tidak layak diadvokasi, kami tidak terdata, ya terima aja gitu. Kami menerima gaji ya 3 bulan sekali gitu. Bahkan 6 bulan, 10 bulan. 5 tahun bagian dari tim advokasi, apa hikmah yang didapatkan Kak Iman bertemu dengan berbagai jenis guru ini? Silakan. Iya, yang pertama tentu karena saya sendiri hidup di banyak alam kebetulan kan. Saya guru madrasah juga, pernah mengajar di guru sekolah juga. Jadi saya tahu dinamika perbedaannya. Pernah mengadvokasi yang P3K juga, yang honorer juga. Jadi saya tahu batinnya seperti apa. Tetapi semuanya punya kesepahaman yang sama bahwa basic dasar mereka melakukan perlawanan karena hal-hal mendasar seperti dapur gitu ya. Itu tidak terpenuhi sebagai guru. Karena menurut saya dari sekian masalah ini memang pemerintah belum benar-benar mau ya menyelesaikan persoalan ini, kecuali nanti di RUU Sisdiknas guru ini akan dikelola oleh satu pengelolaan yang baik gitu ya. Mungkin itu jadi berita baik, tetapi kemudian kami melihat bahwa
perjuangan yang lebih besar itu adalah bagaimana para guru ini punya gagasan yang sama bahwa mereka harus sejahtera bersama. Jadi bukan, oh saya sudah sejahtera, tugas saya selesai, enggak. Makanya kemudian menurut kami berorganisasi itu sangat penting. Lalu kemudian kalau kita bicara soal tadi ya, apa yang saya alami di advokasi, saya kira tujuannya nanti ke depan adalah kita harus mengembalikan harga diri guru. Bahwa guru itu tidak layak dikriminalisasi. Kita harus dihormati karena kita profesional. Kita kuliah 4 tahun. Kita ada yang menghonor bertahun-tahun. Kita ikut PPG. Kita melakukan apapun yang diperintahkan negara. Ganti kurikulum, ganti. Ikut. Tanpa protes. Siap, ya protes dikit paling. Samina watona pokoknya. Tapi seprotes-protes, saya pernah ditanya dulu, Pak Iman memprotes kurikulum merdeka tapi tetap dipakai. Ya saya guru. Betul. Walaupun saya protes, besoknya saya pakai. Tetap. Nah ini yang menurut saya harus dihargai oleh pemerintah. Minimal upah minimum, kebutuhan minimum. Dan saya kira kalau itu sudah dilakukan, baru kita akan beranjak kepada tahap berikutnya, mempertanyakan kompetensi guru. Enak kan kalau sudah diberikan gaji yang layak, enak kita menagihnya. Betul. Mana kompetensi Anda? Tapi kita nggak mungkin menagih kompetensi ke guru yang buat ongkos ke sekolah aja tidak ada. Nah saya kira itu yang menurut saya pemerintah tuh belum melaksanakan tugas mendasar. Kewajiban mereka di dalam mengurus guru. Padahal guru itu kalau kata Althusser itu aparatus ideologis negara. Betul. Kalau polisi dan tentara itu mendisiplinkan masyarakat melalui perangkat-perangkatnya gitu, perangkat kekerasan, guru ini juga mendisiplinkan 50 juta anak. Bayangkan, kasih guru waktu 2 menit aja di hari Senin untuk mengatakan untuk melawan negara misalkan. Saya yakin bubar ini negara. Tapi tidak dilakukan. Betul. Karena guru sangat aparatus ideologis. Betul. Murid-murid kita itu di sekolah bahkan sampai ke rumah juga lebih mendengarkan kata gurunya. Iya betul. Itu kata Bu Guru begitu, kata Pak Guru begitu. Baik, kawan historia yang baik, dialog sejarah hari ini luar biasa. Terima kasih Kang Iman sudah memberi pencerahan kepada kami, memberi perspektif baru terkait kompleksitas guru, bagaimana problematika yang dihadapi oleh teman-teman guru di daerah, bagaimana kesejahteraan guru belum ada, upah minimum belum ada gitu. Belum ada upah minimum guru, bagaimana banyak masih ada atau guru yang dikriminalisasi. Dan saya senang sekali mendapatkan berita bahwa guru tidak hanya dilindungi oleh satu undang-undang, bahkan sampai 6 undang-undang yang mengatur melindungi guru itu sendiri. Kawan historia, sekali lagi terima kasih yang sudah mengikuti dialog sejarah di historia.id. Yang belum mendengarkan atau menyimak dialog sejarah sebelumnya, silahkan dicari di YouTube historia.id. Dan sekali lagi Kang Iman, terima kasih. Ada yang mau disampaikan? Cukup kayaknya. Cukup. Jadi sekali lagi terima kasih Kang Iman Jannatul Khairi yang menemani kita di dialog sejarah kali ini dengan tema persoalan-persoalan yang dihadapi oleh guru. Terima kasih. Tetap semangat untuk para guru di Indonesia yang di Kemendikdasmen maupun yang di Kemenag. Dan Kemensos. Guru-guru sekolah rakyat. Terima kasih dan sampai jumpa di dialog sejarah berikutnya. Salam historia. Terima kasih. Terima kasih Kang Iman. Iya sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.